Pejalan kaki berjubel-jubel di antara pedagang kaki lima yang memenuhi ruang-ruang pedestrian di teras Jalan Malioboro, Yogyakarta, menjadi pemandangan yang khas selama bertahun-tahun. Riuh rendah menjadi nyanyian rutin di sepanjang jalan itu sejak lama. Namun, per 1 Februari 2022, para pedagang kaki lima itu sudah harus pindah ke 2 tempat yang disediakan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, yakni di teras Malioboro 1 di bekas bioskop Endra dan di teras Malioboro 2 di bekas kantor dinas pariwisata di IE. Keduanya masih di Jalan Malioboro. Teras-teras Jalan Malioboro pun seolah memiliki wajah baru, suasana yang tak pernah kita lihat sebelumnya. Berikut wajah baru Jalan Malioboro yang legendaris itu. Teras-teras di Jalan Malioboro yang sepanjang 2 km itu tiba-tiba sepi. Riuh rendah pejalan kaki, pembeli dan pedagang kaki lima seolah berganti dengan nyanyian sunyi. Hanya sesekali terdengar langkah kaki beberapa pejalan menyusuri teras-teras tua itu, atau batuk kecil penjaga toko yang menanti pembeli. Terkadang yang berjalan hanya beberapa anggota Satpol PP yang melakukan kontrol untuk memastikan tak ada lagi penjual kaki lima yang beroperasi di sana. Sementara dagangan para PKL yang belum sempat diangkut masih teronggok dan tertutup terpal, menambah suasana sepi padahal masih pukul 3 sore pada Rabu 2 Februari 2022. Teras yang tadinya dipenuhi pedagang dan pejalan kaki atau pembeli tiba-tiba longgar dan lega. Bahkan para buruh angkut yang biasanya sibuk kini bisa santai sambil main catur. Ada pula yang melamun karena rezeki dari buruh angkut sudah tak ada lagi. Entah ia pun tak tahu bagaimana mencari pekerjaan baru. Pak Nur itu sudah 21 tahun menjadi buruh angkut ya, di Jalan Malioboro. Nah, Pak Nur gimana Pak setelah Malioboro dibersihkan ini? Nah, menurut saya bisa itu dari pemerintah itu tolong diusahakan yang bagian untuk pendorong perubahan itu carikan kerjaan apa aja. Iya. Apa saja lah. Toko-toko ini gimana Pak? Kan jadi sepi. Ya nak toko-toko, ya nak toko-toko memang ikut dampak, ada yang ikut dampak, ada yang tidak ikut dampak. Yang terdampak bagaimana? Yang terdampak terus ikut sepi tuh Mas. Oke. Selama 20 tahun itu menurut Pak Nur ekonominya bagaimana Pak? Ekonominya baik Mas, lumayan Mas, lumayan. Jadi dengan sebelum dipindah setiap hari penghasilan? Saya setiap hari penghasilan 300 Mas. 300.000 ya, lumayan. Ya. Terus itu hanya angkut-angkut atau? Angkut-angkut aja. Yang diangkut apa Pak? Ya gerobak Mas. Berupa pedagang? Pedagang. Oh, setiap hari, baik setiap ketika hari. Mau jualan maupun tutup ya? Itu 300 sehari. Sekarang sudah tidak ada pemasukan. Karena tidak dimanfaatkan di teras Malioboro. Iya, Malioboro. Berarti ini nunggu apa ini Pak? Ya nak, bisa dari pemerintah nunggu, kita kan tolong carikan kerjaan lah. Oke. Buat apa saja lah. Di sini ada berapa tukang angkut? Nah, dari sini ada seluruh dari utara sampai selatan itu 70 orang lebih. 70 orang lebih. Ya. Semuanya sampai sekarang belum termanfaatkan di teras Malioboro. Belum ada Mas. Oh, okay. Harapannya begitu ya Bang. Ya. Semoga harapan itu tercapai gitu. Ya. Makasih Mas. Ya, sama-sama Mas. Suasana di toko-toko sepanjang teras Malioboro masih terlihat sepi. Tak banyak pembeli yang datang, seolah harus beradaptasi dengan suasana dan era baru. Kesepian orang. Bagusan kayak biasanya atau begini Mas?
biasanya belum terbiasa. Kalau rame ikut mendatangkan ya. Jadi apa? Sebetulnya pedagang kaki lima itu yang menggiring pembeli juga ya. Kayak gini kan jatuhnya kan itu. Nah, pembeli juga terasa langsung turun dalam 2 hari. Baru ya mulai turun ya. Sepi ya, sepi. Biasanya banyak masuk ya. Meski begitu, di pedestrian sisi luar, pejalan kaki tetap lumayan banyak. Makin mendekati terbenamnya matahari, makin banyak pejalan kaki yang menikmati Jalan Malioboro. Ada yang berfoto-foto, sekadar nongkrong, ada pula yang terus berjalan sambil menikmati suasana. Hanya saja, para pejalan kaki sudah jarang yang jalan di teras-teras. Mereka lebih memilih pedestrian di sisi luar, sehingga teras Malioboro begitu terlihat kontras dengan masa lalu, begitu sepi. Jalan Malioboro yang lebih tua dari Keraton Yogyakarta itu tetaplah menggores banyak kenangan. Banyak kisah yang diceritakan jalan itu dari zaman kolonial, zaman merdeka hingga kini. Soal romantisme, perniagaan hingga sejarah dan keindahan, setiap orang yang pernah ke situ atau terlibat di dalamnya punya ceritanya sendiri-sendiri. Terutama teras Malioboro yang seperti lorong kehidupan. Keramaian, berjubel-jubel, berdesak-desakan, bersenggol-senggolan itu sudah tiada lagi. Nyanyian riuh rendah itu sudah berganti nyanyian sunyi. Pemerintah DIY memang ingin menata kembali agar teras Malioboro kembali menjadi pedestrian yang rapi. Sementara pedagang kaki lima sudah dipusatkan di tempat tersendiri yang lebih tertata dan rapi. Harapannya, kerapian dan keindahan semakin memoles wajah Malioboro, sementara gerak ekonomi tetap berjalan dan dinamis. Kehidupan memang terus berputar, demikian juga dengan kehidupan Jalan Malioboro. Selalu ada masa lalu, masa kini, serta masa depan. Dan setiap masa memiliki ciri khasnya tersendiri. Kontroversi tentu ada, bagian dari dinamika di setiap masa beserta segenap plus minusnya. Kita hanya berharap nyanyian sunyi itu adalah awal kebaikan dari perubahan dan akan mendatangkan banyak manfaat dan pengaruh positif buat dinamika kehidupan di Malioboro sebagai salah satu pusat niaga dan wisata Yogyakarta. Toh, perubahan itu baru dimulai. Selalu ada yang hilang, tapi juga selalu ada banyak harapan dalam setiap perubahan.